Kisah pedagang kurma sekaligus penyantun anak yatim. Ini ada cerita yang sangat begitu menarik karena cerita ini disampaikan dalam kitab Irsyadul Ibad yang tentunya sebagai bentuk wawasan bagi kita bagaimana pedagang kurma penyantun anak yatim ini mempunyai jiwa yang sangat begitu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kita kesehatan, memberikan nikmat, diberikan anugerah, diberikan kesuksesan, dihilangkan segala kesusahan, diberikan rizki yang melimpah ruah, diberikan umur panjang serta keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kisah pedagang kurma sekaligus penyantun anak yatim. Diceritakan bahwa di Mesir ada seorang laki-laki pedagang kurma namanya Atiyah bin Khalaf. Dia termasuk orang yang kaya raya. Oleh karena itu dia menjadi miskin. Dia tidak punya apa-apa kecuali pakaian yang melekat di badan untuk menutupi auratnya. Ketika hari Asyura datang, ia melakukan sholat subuh di masjid Amr bin As. Kebiasaan yang berlaku di masjid itu pada hari biasa adalah tidak diperkenankannya para wanita masuk masjid tersebut, kecuali pada hari Asyura saja untuk tujuan berdoa. Dan di masjid itu Atiyah bin Khalaf berdoa bersama orang banyak. Dia terpisah dari para wanita. Tiba-tiba datang kepadanya seorang wanita bersama anak-anak kecil. Wanita itu berkata, "Wahai Tuan, aku minta kepada Anda, demi Allah, semoga Tuan bisa meringankan kesulitanku dan sudi memberi sesuatu yang aku gunakan untuk bisa memenuhi kebutuhan makan anak-anak ini. Sementara bapak mereka telah wafat, dia tidak meninggalkan satu apapun untuk mereka. Aku adalah Syarifah. Aku tidak tahu siapa yang aku tuju. Aku tidak keluar kecuali hari ini. Itu pun dengan darurat yang menjadikan aku hajat untuk mengorbankan diriku. Dan itu bukan merupakan kebiasaanku." Atiyah bin Khalaf pun berkata dalam hatinya, "Aku tidak mempunyai sesuatu. Tidak ada milikku kecuali baju ini. Jika aku lepas akan terbukalah tubuhku. Jika wanita ini aku tolak, alasan apakah yang akan aku kemukakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Dan pada akhirnya Atiyah berkata kepada wanita tersebut, "Mari ke rumahku, aku akan memberimu sesuatu." Maka wanita itu pun mengikuti Atiyah bin Khalaf sampai di rumahnya. Lalu Atiyah menempatkannya di depan pintu rumahnya. Atiyah bin Khalaf pun masuk ke rumah dan mencopot bajunya. Dia mengenakan sarung lusuh yang ia punya. Diberikanlah baju yang ia copot tadi kepada wanita dari sisi pintunya. Lalu ia mendoakan Atiyah, semoga Allah memberikan pada Tuan pakaian-pakaian surga dan Tuan tidak akan membutuhkan kepada orang lain selama hidup Tuan.
Atiyah merasa senang dengan doa wanita tersebut. Ia pun menutup pintunya masuk ke rumahnya. Ia berzikir hingga larut malam. Kemudian Atiyah tidur. Ketika tidur ia bermimpi melihat bidadari. Belum pernah orang melihat wanita lebih cantik darinya. Di tangan wanita itu ada buah apel yang mengharumkan antara langit dan bumi. Buah apel tersebut diberikannya kepada Atiyah. Ketika buah apel itu dibelah, dari belahan apel itu keluar pakaian dari pakaian surga yang tidak terbanding dengan di dunia seisinya. Pakaian itu dikenakan pada Atiyah bin Khalaf. Setelah pakaian itu dikenakan, bidadari itu duduk di pangkuannya. Atiyah lantas bertanya, "Siapakah kamu ini?" "Aku adalah Ashura, istrimu di surga," jawab bidadari itu. "Dengan amal apakah aku memperoleh kemuliaan seperti ini?" tanya Atiyah. Lalu bidadari itu menjawab, "Dengan seorang janda miskin dan anak-anak yatim yang kemarin engkau berbuat baik kepadanya." Maka Atiyah terbangun dan dia sangat senang, yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara tempat di mana ia berada semerbak dari bau wanginya. Kemudian ia mengambil air wudhu dan ia pun melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai tanda rasa syukurnya kepada Allah. Kemudian Atiyah mengangkat pandangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, apabila mimpi dalam tidurku itu benar dan bidadari dalam mimpiku itu adalah istriku di surga, maka matikanlah aku saat ini juga untuk bertemu denganmu." Sahabat kaum muslimin, belum usai doa dipanjatkan, Allah menyegerakan ruh Atiyah ke surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita ini merupakan cerita yang sangat begitu luar biasa untuk kita jadikan wawasan bagi kita, bahwa kebaikan itu pasti ada nilainya, dan kebaikan itu kepada orang lain akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan dengan keikhlasan, dengan tulus memberikan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pelajaran bagi hidup kita, khususnya setelah mendengarkan cerita ini. Atas segala kekhilafan dan kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Jazakumullahu ahsanal jaza wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.